saya mau pengakuan teman-teman. Jadi ini pakai akun Mindon. Mindon sebenarnya siapa? Mindon sebenarnya bernama asli Ganjar, teman-teman. Kalau teman-teman ikutin Instagram beberapa lama ini, Tendon mencoba untuk aktif supaya kita bisa lebih ngobrol sama teman-teman di Instagram, jadi lebih banyak bikin konten. Nah, itu orangnya adalah saya, Ganjar Satrio, atau Instagramnya Ganjar Gaul. Nah, sekarang di Tendon ngapain? Itu sebagai kreatif. Jadi yang bikin-bikin posting, bikin-bikin poster, visual, itu banyak dikerjakan oleh saya. Tapi hari ini saya nggak ngomong, saya akan cuma mandu teman-teman aja. Karena hari ini yang akan banyak lebih ngomong itu Mas Fendi, yang hari ini pakai. Teman-teman kenal nggak ini karakternya apa? Boleh ada yang tahu karakternya apa? Boleh di typing. Mas Fendi pakai. Oke. Titan Kun. Yep. Aaron. Oke. Aaron. Iya, nanti Mas Fendi akan kenalan sendiri. Tapi singkatnya Mas Fendi itu director attendant. Kalau teman-teman nanti ikut kelas publik, itu yang banyak akan ngajar atau sharing itu Mas Fendi. Dan hari ini juga yang akan bahas tentang off-cam engagement itu juga dari Mas Fendi. Oke, mau panggil Mas Fendi? Udah bisa gabung? Halo. Selamat malam teman-teman semua. Thank you Jara, udah di open. Yup. Ini benar ya, gue setuju sama Mas Faisal nih, si bucin. Oke, tapi fun fact ya teman-teman. Ini welcome buat yang udah datang, thank you banget. Fun fact-nya adalah tadi gue sama Ganjar tuh siap-siap proper. Jadi gue tuh pakai kemeja. Gue tadi panik kan, gue ini mau mulai nih pakai kemeja gitu kan, ternyata nggak on cam teman-teman. Si Ganjar mandi kan, pinter kan. Itu kebiasaan kita ya, kalau sebelum kelasnya Tendon itu selalu kita rapi-rapi, kayak beneran mau meeting. Dan ya sudah gitu, tadi kita ketemu dulu jam 3, setelah jam 3, oh ya nanti kita ketemu di jam 7. Jam 7 kita buka Zoom, teman-teman udah antri, langsung saya bilang sama Fendi, oh gue habis mandi nih gitu. Terus Mas Fendi juga bilang ke saya gitu, oh ya gue pakai kemeja juga. Tapi kan hari ini kita off cam ya. Ngaco sih, parah. Oke. Ini ada dari Mas Rafiq nih, ambil ya yang bikin acara. tandemnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam, teman-teman yang udah datang. Thank you juga yang udah ganti Prof Pick-nya. Ini seru-seru ya, macam-macam. Ini kalau yang ini ada yang satu film kayak gue nggak sih? Satu cerita nggak sih? Gue belum lihat semuanya sih. Siapa tahu ketemu nih satu timeline story ya. Hari ini kita bakal nggak kelas ya, teman-teman. Thank you juga yang udah, walaupun mungkin lagi multitasking, tadi lagi bahas soal multitasking ya, kita coba bahas hal yang sifatnya bisa dibahas bener secara sambilan gitu. Jadi kalau yang mau sambil nyuci piring, kalau ada yang mau sambil masak juga boleh-boleh aja. Berasa lagi Clubhouse ya, betul. Ini Clubhouse dengan slide ya. Jadi kita langsung bahas aja, teman-teman. Tapi sebelum gue bahas, gue pengen ajak teman-teman untuk kali ini, kita akan coba mantengin layar nih, untuk yang kali ini ya. Kita akan coba mantengin layar. Gue akan ajak teman-teman untuk hitung berapa jeruk setelah ini. Gue akan nunjukin 6 slide, teman-teman. Dan hitung urutan ya. Misalkan nanti jawabannya gini nih. Contoh ya. Jawabannya nanti adalah 1, 2, 4, 5, 3, 1. Nah, jadi teman-teman jawab urutan. Slide 1 itu berapa jeruk, slide 2 berapa jeruk, slide 3 berapa jeruk. Oke? Aman ya? Kalau aman boleh kasih emoji nggak? Apa aja gitu, mau pakai api, mau pakai petir juga boleh. Nanti gue akan tunjukin teman-teman beberapa slide, teman-teman langsung hitung aja berapa jeruk di situ. Aman? Thank you Mbak Sarah. Ada Mbak Sarah lagi. Ada macam-macam nih teman-teman nih emojinya. Oke. Ready ya, teman-teman? Kita mulai dari sekarang ya. Satu slide gue cuman kasih 3 detik aja. Oke? Ready ya? Kita mulai. Let's go. Oke, teman-teman nggak usah dijawab satu-satu ya, jawabnya langsung aja. Nah, langsung rame nih. Oke, gue nggak kasih 2 kali ya. Di sini yang gue lihat, mostly paling banyak ini ada yang 13 tadi kalau nggak salah deh. 12, paling belakangnya oke. Ada yang belakangnya jawab 10, oke. Ada yang jawabnya
Berapa nih? 14. Banyak banget. Oke, siap. Gue pengen coba ngobrol dulu deh. Tapi ini kalau teman-teman possible aja ya, buat on voice ya. Gue pengen coba ngobrol sama ada Mbak Tristania Indah nggak? Ya ada Kak. Oke, panggilannya siapa nih? Tristan. Oke, Tristan. Mbak Tristan, jadi kan kalau kita lihat, ini kan mostly di depan semua sama nih. Tapi kalau Mbak Tristan jawabnya 12. Seberapa yakin yang paling terakhir itu 12? Kalau pakai percentage, 1 sampai 100 deh. 100 yakin banget, 1 nggak yakin. Berapa persen Mbak Tristan yakin angkanya 12 yang terakhir? 90% yakin, 10% yang enggak. Oke, siap. Thank you, Mbak Tristan. Gue pengen coba gue dengan yang jawabannya beda lagi. Gue pengen ke yang jawabannya 10. Ada dengan Mas Dwika nggak? Atau Mbak Dwika di sini? Mbak. Ini bukan Caca kan? Ini Caca. Ya Allah. Ca, Iya Mas. kenapa 10? Kenapa 10? Seberapa yakin 10? Harusnya sih 95% ya. Tadi agak kayak, ini kayak 9 nih. Tapi kayak 10 sih. 10. Oke. Yakin. Oke, siap. 95% ya. Nice. 13 deh. 13 gue pengen coba nanya ke mana nih? Tadi ada yang 13 deh. Ini nih. Ada Mbak Sharon nggak? Ada. Oke, halo Mbak Sharon. Halo. Berapa persen yakin dapat 13? 98. Berapa? 98. 98. Oke, 2%-nya kenapa? 2%-nya karena manusia tidak pernah yakin 100%. Oh, jadi filosofis kan Selasa malam. Oke, terima kasih. Thank you, Mbak Sharon. Ini ada satu yang unik loh. Jadi ini kayaknya udah mager ya nulis. Terus di paling belakang ditulisnya banyak gitu. Gue pengen coba ngobrol sama Mbak Nur Halimah nih. Halo Mbak Nur Halimah. Halo, ini kenapa paling terakhir nulisnya banyak? Karena itu faktanya memang banyak dibandingkan yang lain. Paling banyak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nur Halimah. Banyak jawabannya ya, teman-teman. Ini bahkan sampai yang sekarang udah pada yakin nih. Ini Mbak Zahra nih katanya, 100% yakin 12 gitu. Oke, kita buka ya teman-teman. Jadi jawabannya ini nih. 1, 3, 2, 4, 1, banyak. Jadi yang Mbak Nur Halimah bilang, itu yang paling benar sebenarnya. Nah, kenapa banyak teman-teman? Jadi, studi dari Cheap Hit ya, ini salah satu penulis favoritnya gue sama Ganjar soalnya. Dia baru ngeluarin buku terakhir teman-teman, namanya Making Numbers kan. Kalau teman-teman pengen cari boleh, The Art and Science of Communicating Numbers. Kata dia, otak kita itu cuma didesain untuk bisa nge-grab 1, 2, 3, 4, 5, habis itu banyak. Ini kejadian di presentasi. Jadi kalau misalkan kita lagi show sebuah graf, ketika udah lebih dari 5, maka kita akan anggap itu sebagai satu kesatuan. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen share satu info, itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 dalam satu slide. Itu simpelnya seperti itu. Jadi kenapa kita tadi bilang 1, 3, bla 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 banyak, karena memang orang-orang akan langsung anggap itu banyak. Kebetulan karena di sini kita share harus berapa gitu ya. Jadi teman-teman ada 12, ada 13 gitu kan. Tapi yang exact-nya adalah banyak sebenarnya. Tapi kan penasaran ya, berapa sih? Kita buka aja kali ya. Jadi kita coba lihat nih, ini berapa sih? Bentuknya tadi. Nah ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa teman-teman? Ada yang benar di sini? Ada yang benar? Oke, tapi kan bingung ya kalau kita coba cari sampai beneran gitu loh. Karena ya kebanyak emang ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman. Oke, tapi nggak penting ya jawaban terakhir berapa, tapi yang penting adalah jawabannya banyak intinya. Nah kita nggak akan ngomongin ini teman-teman, karena ini kan materi ya, ini udah kayak kelas banget soalnya. Kita nggak bakal ngomongin ini nih, karena yang kita akan omongin adalah soal ini nih teman-teman. Kita akan coba temuin hari ini engagement apa yang buat audiens teman-teman itu lebih nyaman saat ini. Highlight-nya adalah saat ini.
Karena memang tadi udah sempat dimention sama Ganjar tuh, makin capek teman-teman. Tadi cukup standing applause ya, yang meetingnya sampai 12 tuh meetingnya gimana gitu ya. Tapi ya kejadian loh teman-teman. Makanya karena saat ini itu udah beda sama 2020 pas pertama kali COVID, maka udah nggak lagi kita bisa kayak nyuruh orang maksa muncul on cam dong, kita ada aktivitas dan segala macam. Karena memang udah beda gaya engagementnya. Nah, kita akan coba, teman-teman, tanpa nyalain kamera, kita bisa dapat off-cam engagement. Ada 2 nih yang pengen gue bahas di sini barengan sama Ganjar. 2 poin besar ini adalah empati sama foundations. Jadi, ini bukan foundations ini ya, foundation bedak ya. Gue agak-agak suka salah kaprah sama foundationnya Bini soalnya. Enggak, ini foundation maksudnya adalah dasar, teman-teman. Jadi, empati sama dasar yang dibutuhin buat kita ngelakuin engagement yang tetap ada, walaupun nggak ada cam-nya. Kalau kita pikir-pikir, teman-teman, sebenarnya dari yang udah kejadian, Mbak Cora jangan jualan, ayo. Ini teman-teman orang dari ini ya, Ultima 2-nya langsung ya. Gue nggak bisa bantah nih jadi. Jadi teman-teman, kita kan kemarin sempat ya kedapatan berita metaverse kan. Ada yang bilang udah dekat, ada yang bilang masih jauh gitu ya. Ada yang bandingin sama KTP aja masih difotokopi gitu kan. Tapi percaya nggak percaya, fenomena kita udah nge-offin si cam ini, tapi tetap bisa kerja. Dan hari ini kita ajak teman-teman untuk pakai karakter, nggak ada bedanya kan? Sebenarnya kita pakai avatar, sebenarnya tanda kutip. Yang nanti ya pas nanti udah kejadian di metaverse, akhirnya teman-teman bertemunya udah nggak on caman lagi gitu ya. Avatar yang teman-teman pakai gitu kan. So ini kalau menurut gue pribadi adalah beginning-nya gitu dari sini. Nah sekarang tapi sebelum masuk ke tipsnya, gue pengen coba paparin dulu kira-kira apa sih yang bisa kita empatiin sebenarnya dari sisi ini. Kenapa kok cam-nya itu ke mati gitu ya? Kenapa kok orang-orang pada off cam gitu? Sehingga pas kita ngomong, nggak jarang kita tuh ngerasanya jadi grogi. Ini orang dengerin nggak sih? Ini pada nyimak nggak sih sebenarnya? Tapi kita coba pahamin dulu kira-kira apa yang terjadi di balik layar yang mati itu. Boleh nggak teman-teman tahu, di weekdays, berapa aktivitas yang teman-teman paling banyak bisa lakuin di waktu yang bersamaan? Ada yang mau pamer nggak? Seberapa multitasking teman-teman yang pernah dilakuin? Sebutin angkanya aja. Misalkan 3 aktivitas di waktu yang bersamaan, 4 aktivitas. Wow, minimum 3 ya. Gue paling banyak tuh 2 soalnya. Antara gue lagi ngapain yang dengan badan fisik atau lagi meeting. Itu udah paling maksimumnya gue. 3, 4. Gue boleh ngobrol sama Mas Albertus Anton Timothy nggak? Lagi bisa on voice? Ada Halo Mas Mas Albert. Alwi. Halo Mas. Sorry, gue lupa. Panggilannya siapa? Anton Mas. Oke, Mas Anton 6 tuh ngapain aja Mas? Coba dijabarin deh. 4 meeting in one time. Oke. Proofread materi member. Oke. Sama dengerin ini sih. Kayak jadi gue nge-proofread 2 sekaligus gitu loh, atas bawah. Jadi by the way gue itu kan learning and development. I have bite-size learning and article learning. Sometimes gue juga kayak make sure member gue ada satu time gitu, gue minta mereka on frame untuk make sure mereka on work gitu sih Mas, karena gue sendiri masih punya trust issue, jadi kayak sometimes gue punya 4 bar gitu dalam satu laptop, dan gue punya schedule lain gitu sih. Nice, oke. Keren banget. Berarti kalau 4 meeting tapi bukan Mas Anton yang nge-host atau present tapi kan? Of course not, tapi sometimes itu kenapa aku bilang 6 karena satu kayak meetingnya itu terkait technical, satu itu strategi, terus sometimes kayak ada di kantor itu kan kayak meeting itu sama orang luar juga ya Mas, jadi I think itu skill set yang beda ya, ada yang dengerin fokus untuk technical things, habis itu strategic things, terus aku harus kayak translating something gitu sih, jadi kadang informationnya tuh crash gitu sih sebenarnya, dan itu jam-jamnya ya jam 1 ke jam 4 ya gitu sih. Wow, ini
Jar, kita bikin kelas multitasking sama Mas Anton kali ya. Ini keren sih, 6. Jadi, teman-teman terima kasih by the way, Mas Anton, insight-nya. Pasti banyak ya, teman-teman yang kita udah coba usahain. Kayak misalkan, gue sejujurnya sama kayak Mas Edi, soalnya Mas Edi Hartono. 0, bukan orang multitasking. Gue sebenarnya begitu. Tapi karena sekarang sejak apa ya? Sejak pandemi kali ya, sejak WFH, itu makin maksain untuk bisa ya ngerasain dari zaman nggak bisa sampai bisa gitu. Certain jobs kadang jadi efektif sejujurnya ya, walaupun bukan berarti bisa semuanya gitu. Tapi anyway, bukan soal itu teman-teman, karena semakin banyak multitasking yang kita coba lakuin teman-teman. Dan memang by research di WFH ini nggak kita semua sih, kita nggak masuk di risetnya kebetulan. Secara global ya, ini multitasking-nya meningkat sebanyak 20% dibanding sebelum pandemik. Jadi kalau sekarang lagi ada tema MCU-nya itu multiverse gitu ya, banyak varian, nih sekarang kita jadi gitu. Kayak tadi Mas Albert udah jadi 6 varian gitu kan, ada dari 6 universe Mas Albert join gitu kan. Jadi beneran kejadian seperti itu. Ketika gue pengen coba paksa, waktu itu ya, masih awal-awal banget transisi, ketika lagi pada masih rame on cam, tiba-tiba gue mulai masuk ke training atau masuk ke sesi yang beneran pada off cam semua, gue bingung kan, ini kenapa nih gue, apakah jelasin yang nggak jelas, apakah nggak tertarik atau gimana gitu. Sementara setelah gue coba tunjuk langsung, mereka langsung jujur gitu. Sorry Mas, sambil meeting. Sampai moment of truth-nya teman-teman, akhirnya setelah pandemi itu 2020, Oktober gue akhirnya beraniin buat, kok Oktober sih? 2021. Gue sama Dina dari Tenden, kita meeting offline pertama kali sama satu klien, dan di situ yang meeting sama kita, itu dia sambil bawa laptop. Terus sambil dengerin kita meeting. Terus kita tanya kan, Bapak mau trainingnya nanti dari Tenden itu online atau offline? Terus dia bilang, dengan jujurnya ya, dia bilang, offline aja Mas, kalau meeting kayak ini nih, ini laptop yang saya lagi pegang lagi training sambil meeting sama Mas. Nah akhirnya gue kebuka gitu. Itu yang kejadian berarti gitu loh. Itu yang saat-saat dimana ketika gue coba share satu hal, teman-teman lagi pada sambil, dan nggak ada yang bisa berhentiin itu gitu, karena ada yang karena deadline, ada yang karena memang tuntutan pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Jadi emang ini udah jadi lumrah gitu teman-teman. Untuk kita tuh beneran nggak bisa satu aja gitu di saat ini gitu. Mumpung tanda kutip kan WFH lebih santai katanya, tapi kan turn out ternyata santainya itu dipakai buat masukin tasking yang lain, which is ada yang bisa handle kata dia Mas Anton, tapi ada yang enggak, malah ada yang malah jadi lebih lama juga. So tapi kita nggak bahas soal productivity di sini teman-teman, karena bukan forte gue juga. Gue pun termasuk yang jadi korban nggak bisa ngehandle banyak kerjaan juga soalnya. Nah tuh Mas Alan, persis lagi sambil kecil kerjaan. Oke. Yang kedua, teman-teman, tadi dijelasin sama Ganjar juga, di-mention, ini by research juga dari Journal of Applied Psychology, teman-teman. Zoom fatigue ini itu dirasain lebih tinggi sama orang yang on cam dibanding yang off cam. Jadi ketika dia on cam dan 12 meeting, seberapa draining kan, kita bisa bayangin. Dan ternyata itu bisa ketumpuk ke perform dia yang next day. Nah ini kuncinya. Gara-gara dia draining di hari itu, ternyata drainnya itu ngaruhin perform dia besoknya. Bayangin sebulan begitu. Berarti kan makin ketumpuk kan drainingnya, makanya semakin gak selera. Kita misalkan gue bilang ke Ganjar, Jar lu on cam Jar, makin bete gitu loh. Terus untuk kita maintain satu hal, satu posisi gitu ya, awalnya gini loh teman-teman, Zoom atau virtual meeting 100% itu fleksibel untuk jarak, untuk waktu. Mungkin nanti setelah kita udah selesai semua pandeminya, zaman sebelum ini kan kalau kita minta meeting video call agak-agak intimate ya. Kayak misalkan gue bilang ke Mbak Mia Auli, Mbak Mia meetingnya boleh video call nggak? Itu kan kayak apa sih gitu. Kalau dulu gitu loh. Tapi kalau sekarang, setelah ini selesai, kalau teman-teman ngerti bahwa value-nya itu adalah nggak harus ketemu banget, ya udah langsung aja online meeting gitu kan. Jadi ini nggak bakal kemana-mana sebenarnya habit ini. That's why teman-teman ini penting buat kita ketahui juga bahwa muncul depan kamera
walaupun 100% lebih fleksibel buat jarak dan waktu, tapi 100% juga lebih draining buat mental sama fisik kita. Apalagi teman-teman yang pengen maintain harus tampilnya nggak boleh selengean, ya masa selengean? Padahal kita lagi nyantai, tapi kan aneh. Padahal kalau lagi di meeting asli nggak apa-apa gitu kan. Itu yang susah di sini. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting. Dan ini merupakan satu fakta yang menurut gue pun juga ngerasain sebagai present. Ternyata ada istilah namanya mirror anxiety, di mana teman-teman untuk ngelihat muka sendiri muncul di on cam itu jauh lebih anxious ternyata. Dan ini ternyata dialamin lebih banyak sama teman-teman yang perempuan, karena mungkin merhatiin lebih penampilan gitu kan. Even gue pun juga sama teman-teman. Jadi ketika gue lihat muka gue sendiri, nggak tahu pada relate nggak teman-teman? Kita bakal merhatiin kayak loh gitu amat duduknya gitu, atau misalkan, tapi sekarang kan kalau pakai masker lebih mendingan ya buat teman-teman yang di kantor gitu kan, enak kalau pakai masker tuh kita bisa enak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada masker, kita di rumah, nah itu kan nggak bisa kita maintain kita begitu terus gitu kan. Jadi beli skincare. Iya, ini mungkin skincare jadi meningkat ya penjualannya sekarang ya. Betul Mbak Zahra, harus pakai makeup bikin mager. Dan ketika, apalagi mohon maaf teman-teman kalau gue bahas misalkan kayak Mbak Zahra, kayak Dina yang pakai harus pakai hijab, ketika emang lagi pengen santai modenya, dan kenapa gue harus pakai hijab hari itu, gue harus pakai gitu kan. Ya karena harus muncul gitu. Dan Dina sering banget di tenden kita mau meeting dan jadinya harus ada delay untuk dia on cam karena ya harus betulin dulu gitu kan. Jadi ini yang bakal bikin jadi anxious yang baru lagi, teman-teman. Makanya dengan kita bilang kayak misalkan, I know, gue pun juga sebagai yang present, pengen on cam semuanya. Karena ya lebih enak dong menggantikan offline. Tapi semakin kesini gue akan nge-quote kata-katanya Ganjar yang pernah dibilang ke gue. Nggak bisa lagi nganggap online itu gantian offline. Online itu udah bakal jadi field sendiri yang nggak bisa disamain sama offline. Jadi kalau kita expect interaksinya itu bakal sama, kayak ada orang di depan kita, nggak bakal makin nyampe sekarang. Makanya kita pengen supaya lebih enak kondisinya saat ini, tapi kita juga nggak gondok juga gitu kan, sebagai yang present gitu, teman-teman yang ngajar, teman-teman yang harus bawain materi atau apapun gitu ya. So 3 itu teman-teman yang kita akan coba pegang sebagai satu common ground ke teman-teman yang di balik layar itu yang nggak mau on cam. Jadi daripada kita gengges, kita harus paksa, ya memang kita yang harus nyesuaiin sebagai yang nge-present supaya lebih nyaman. Karena balik lagi, secara pondasinya, presentasi itu intinya bukan kita, tapi audiens. Jadi 3 ya, teman-teman. Ada over multitasking, ada inevitable nih, udah kayak Thanos ya, inevitable Zoom fatigue ya, sama mirror anxiety. Oke, jadi 3 ya, teman-teman, yang kita bisa bahas sebagai kenapa si camp ini mati di teman-teman. Nah, karena mati gini, teman-teman, yuklah kita langsung lanjut aja ke pondasi yang sebenarnya masih bisa bertahan. Dan ini sebenarnya track-nya bisa kita lakukan dengan ada yang mudah, ada yang lebih effort. Tapi gue akan lebih share ke yang lebih mudah aja. Karena kalau misalkan kita lebih effort ya dengan, kan kemarin sempat di-share ya dari stories, gue sempat lihat di Tandem juga, ada yang sampai pakai apps gitu kan untuk interaksi, which is fine, nggak ada masalah gitu. Tapi sebagai yang presentasi hari-hari, bukan sebagai yang nge-host meeting, kita perlu ada hal yang lebih simpel kan untuk dilakuin. Boleh nggak teman-teman? Coba pilih deh. Lebih suka figura yang kiri atau kanan ya, teman-teman? Ini yang alumni udah pada tahu nih jawabannya nih. Kanan kiri teman-teman. Kanan lebih mahal. Oke, thank you Mas Fajril. Kiri, ada yang kiri ya? Mas Dwi Rio. Oke. Gue boleh ngobrol nggak sama Mas Dwi Rio? Lagi bisa on voice? Ya, halo. Oke, panggilannya siapa Mas? Rio. Rio, oke. Mas Ya. Rio, kenapa pilih yang kiri? Yang kiri itu kan yang padat itu ya? Betul. Oke. Kalau yang kiri berasanya lebih compact dan lebih fokus ke si gambarnya, gambar keluarga itu. Kalau gambar kanan lebih fokus ke white space-nya. I see. Gitu Jadi sih. fokusnya takut kebalik ya? Iya, betul. Oke. Clear jawabannya. Terima kasih.
Mas Rio. Oke, next gue pengen coba ngobrol sama di sini ke Mbak Lintang Sukma Kusumastuti. Ada? Halo, Halo, panggilan siapa nih? Lintang. Oke, Mbak Lintang, kanan looks clean. Boleh di-elaborate nggak? Iya, soalnya kan itu ada space putihnya kan ya, jadi kayak kelihatan cakep aja gitu. Terus pandangan kita jadi lebih mengarah ke apa figur orang-orang yang ada di dalam, lebih lihatkan ke isinya. Jadi I see. kayak lebih gampang untuk dilihat gitu loh. Kalau yang kiri kan kayaknya border paling luarnya itu udah tebel ya, terus putih, terus itu ada border hitam lagi, terus habis itu kayak ada bayang-bayangnya. Jadi kayak terlalu rame gitu yang di kiri. I see. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lintang, cukup clear jawabannya. Ini kalau kata Mas Anton, kiri budgetnya pasti lebih cocok, betul ya. Yang kanan tuh suka nggak nyantai, teman-teman budgetnya. Tapi kita nggak akan cari jawaban ya, teman-teman di sini, karena memang gue pengen coba illustrate aja bahwa penggunaan space dalam satu foto itu berpengaruh. Kok bisa jadi ada pertimbangan yang beda nih di sini? Ya, karena memang space-nya berbeda. Dengan ukuran foto yang sama, konten foto yang sama. Makanya space itu se-powerful itu. Tapi intinya juga bukan itu, teman-teman. Intinya adalah ternyata kita bisa manfaatin satu slide itu buat interaktif aktif sama audiens. Jadi sebenarnya bukan serta-merta kita harus ngelihat muka si audiensnya untuk kita interaksi. Gue akan coba ngutip teman-teman dari Pauline Brown. Jadi Pauline Brown ini adalah seorang mantan chairman dari LVMH Group, teman-teman, yang ngebahas soal aesthetic intelligence. Nah, dia bahas soal kenikmatan estetik yang bisa dicapai ketika kalau kita lagi komunikasi, kita nyentuh minimum 3 indera. Online meeting, kayaknya nggak mungkin ya, kita pakai yang 2 di kanan. Biasanya 3 yang di kiri. Indera penglihatan, pendengaran, sama touch. Kalau kita perhatiin, on cam itu cuma ada di 1/5-nya dari sini. Atau ya nggak usah ngomong 1/5 ya, 1/3-nya dari sini. Dan sebenarnya masih bisa dialternatifin lagi. Dengan tadi kita coba ngomong ke teman-teman, ini figuranya lebih bagus yang mana. Nah itu kan salah satu penggunaan visual sebenarnya yang kita nggak pakai on cam. Jadi bisa diambil ya. Indera pendengaran, teman-teman akan butuh variasi vokal. Vocal skills, audio quality, itu yang bakal nentuin. Jadi ketika teman-teman pengen enhance supaya bisa kedengeran lebih enak, maka karena nggak ada mukanya, maka yang tersisa adalah ya tinggal suara. Nah kalau indera peraba gimana? Nah tadi udah kita praktekin teman-teman. Dengan kita coba untuk nanya dan teman-teman ngetik di chat box. Mau nggak mau, teman-teman ngelibatin keyboard. Nah, permasalahannya jawaban seperti apa yang kita cari kan. Nah, ntar kita bahas nanti ya. Tapi sebelum ke sana, teman-teman, trik yang pertama, secara visual, kita bisa ngeliatin langsung, bukan ngejelasin. Contoh gini misalkan, ini gue coba praktekin dalam satu slide presentasi punyanya alumni, tapi gue nggak tahu nih, ini ikutan nggak ya di sini? Ini dengan gue lagi-lagi ya akan pakai Mbak Beni di sini. Gue sering banget pakai kasusnya punya Mbak Beni. Sorry banget nih Ben, kalau misalkan nih lo ada di sini tapi kepake terus itu karena kasusnya menarik soalnya. Jadi Mbak Beni ini teman-teman dia sebagai soal technical writer dia bikin materi buat training. Nah dia kan ngejelasin banyak dong. Let's say misalkan untuk dia ngejelasin soal registrasi pemakaian sebuah apps, maka di bagian yang pertama itu kan dia ada step-nya tuh teman-teman. Kita lihat di bagian 1 ya. Ada go to dataon.com, terus ada klik register for a free trial di aplikasi ini. Ada 2 step dalam 1 slide. Tapi itu kan jadinya kita telling kan. Kita nggak nge-show. Nah, sesimpel dengan cara seperti itu, teman-teman bisa convert itu sebenarnya. Jadi kalau pas lagi kita ngomongin soal go to dataon.com, teman-teman liatin benar-benar di slide, kesini gitu. Itu show jadinya. Terus next slide baru teman-teman ngeliatin, kalau misalkan kita pengen coba klik registernya itu di mana? Nah itu tuh di free trial itu tuh. Nah kita bisa liatin benar-benar cuman bagian sininya aja. Sebenarnya cuman bagian yang dipecah jadi 2. Tapi kalau kita kali ke semuanya, maka dari 4 slide tadi dengan kita show, don't tell, itu jadinya 12 slide teman-teman.
Dan itu kalau dikaliin buat semua materinya, dari 57 slide, akhirnya dia jadi 175. Dan itu yang kejadian yang bikin sebenarnya slide kita jadi lebih engaging. Secara saat ini, kita ngomong konteks saat ini ya. Karena ketika kita coba jelasin orang di slide yang sama, studi dari Microsoft bilang orang tuh bosan untuk merhatiin hal itu yang sama lebih dari 8 detik. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih cepat switch-nya, kenapa enggak kan? Sama kayak report juga teman-teman. Jadi supaya di era ini nih, di era yang kita cuman bisa dengar suara aja, harus lebih pasti juga untuk ngejelasin ini maksud dari chartnya apa. Ternyata kita bisa pakai anotasi kalau di chart. Ini juga sama, show. Nggak detail. Kalau kita telling teman-teman jelasin, nyerocos terus ini maksud dari si chartnya apa. Padahal kita bisa langsung bilang aja di bagian sebelah kiri bawah apa, yang sebelah kanan itu berapa tuh posisinya di situ dengan lebih gede. Akhirnya kita bisa bilang bahwa dari 2 chart yang di sebelah kiri ini naik ke 4%. Sebenarnya si 4% ini kan dibilangin, kita ngomongin kan dalam presentasi. Tapi kadang kita suka ngomong doang, tapi nggak ditulis, bener-bener di show gitu. Tapi kalau kita show kayak gini, kalau misalkan gue udah nyerocos panjang, teman-teman masuk di tengah, fokusnya tuh dapat up 4%. Jadi kalau yang ketinggalan speech-nya gue, dia bisa nyusul. Tapi kalau misalkan nggak ada up 4%, dia loss. Pas dia kalau ngikut di tengah, atau baru fokus di tengah. Apalagi di masa yang multitasking ini. Let's say kita tadi balik ke case-nya Mas Anton. Mas Anton lagi merhatiin di satu meeting yang lainnya. Dan masih ada 3 lainnya kan. Mas Anton switch lagi ngelihat deck yang lagi disampaikan di meeting yang kedua. Tapi udah lagi di tengah penjelasan. Kalau nggak ada si up 4% ini, maka nggak akan get it. Maksudnya dilihatin chart yang di sebelah kiri itu apa. So, itu yang namanya show, don't tell. Kedua, tadi kita udah praktekin, teman-teman. Dan ini sekarang thank you banget ya, yang udah rame di sini. Jadi kita bisa pakai, teman-teman, yang kita sebut dengan contextual interactivity. Jadi jangan sampai teman-teman bikin satu tanda kutip ice breaking yang di luar dari pembahasan. Nah, pas di luar pembahasan, kita jadi harus setting waktunya itu adalah 10 menit ice breaking, 40 menit materi. Kenapa nggak 50 menit materi aja? Karena 10 menit pertama itu adalah aktivitas yang kontekstual sebenarnya. Jadi ketika teman-teman pengen ngajak orang untuk peregangan dulu yuk, peregangan gitu kan. Tapi ya kalau emang ternyata ada senamnya, tapi ternyata langsung jump in ke materi, kalau ada waktunya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan waktunya itu singkat dan orang itu cepat kabur, jadi buang-buang waktu kan sebenarnya, tanda kutip. Walaupun bermanfaat juga gitu peregangannya. Cuman seandainya peregangannya itu bisa kita install dengan materi yang kita sebut dengan contextual interactivity, jadinya teman-teman jadi dapat manfaatnya. Kayak tadi gue jelasin soal si jeruk. Karena di bagian yang jeruk, teman-teman, pas kita coba untuk abis nanya-nanya tadi ya ke teman-teman tebak-tebakan, terus nggak ada intinya, teman-teman akan ngerasa waste waktunya. Ngapain gue tebak-tebakan jeruk, bro, gitu. Buat apa gitu. Cuman karena akhirnya kita tunjukin ini masuk ke materi, jadi yang teman-teman pakai waktunya itu nggak kemana-mana. Nah, sama kayak sih aktivitas ini nih, teman-teman, si profile picture yang kita lagi share ke teman-teman hari ini untuk dipraktekin adalah untuk itu. Karena salah satu cara lainnya untuk teman-teman bisa dapetin engagement yang lumayan dari ngeliatin muka teman-teman semua di karakter, itu jauh lebih ngehibur daripada layar hitam. Jadi at least kita bisa ngobrol, itu pakai karakter apa, teman-teman lagi bisa pakai ilustrasi yang lain, dan nggak harus karakter. Teman-teman bisa ganti, misalkan, hari ini boleh ganti nggak? Avatarnya itu pakai, atau profile picture-nya itu pakai makanan yang bisa ngegambarin kita hari ini. Contoh misalkan seperti itu. Tapi aktivitas seperti itu jangan sampai berhenti di situ aja. Dikerucutin kenapa pakai makanan. Karena makanan akhirnya bahas ternyata penjualan makanan kita di minggu ini gitu. Nah, itu bisa kayak gitu teman-teman. Kita sebut dengan contextual interactivity. Jadi cari satu word yang simpelnya, terus teman-teman bisa develop itu jadi satu activity yang bisa interaktif tapi kontekstual. Jadi jangan sampai kepake waktunya buat yang nggak nyambung. Betul, ini dari Mas Rafif, pernah ikut workshop, ada suruh senamnya dulu, tapi jadi malah aneh ya. Betul banget. Kepake soal waktunya. Nah, lebih kurang itu, teman-teman. Jadi, balik lagi ya, kalau kita
tadi balik ke foundation, teman-teman. Intinya adalah ada 3 yang bisa kita coba tap di meeting kali ini ya. Ketika teman-teman udah nggak punya on cam, nggak perlu bersedih karena kita masih punya 3 lainnya. Bahkan slide-nya masih bisa kita switch ya. Jadi ini yang bisa teman-teman kalau mau di screen cap juga boleh. Dan ini yang kita bisa manfaatin terus sampai nanti gitu ya. Bahkan kalau nanti udah jadi metaverse, masih ini teman-teman intinya. Bedanya kan si touch-nya ya. Touch-nya ini bisa di-translate jadi apa aja tergantung nanti teknologinya seperti apa. Nah, sound sama slide-nya kan nggak kemana-mana, teman-teman. Tapi satu yang pengen kita coba ambil highlight-nya adalah terutama di bagian sound. That's why di Tenden, gue kalau sama Ganjar juga bilang, ini sound-nya kita nggak boleh main-main. Karena sound ini yang nyisa ketika teman-teman itu lagi multitasking. Sound-nya doang yang nyampe. Ibarat teman-teman lagi sambil dengerin podcast, nah itu kan juga sama kan. Cuma suaranya doang yang nyampe. Jadi kalau teman-teman bisa lebih serius di suara, itu juga bakal bisa lebih oke juga nanti presentasinya. So that's it teman-teman, itu sharing yang bisa gue coba sampein di Tenden Lounge kali ini dari gue dan dari Tenden. Dan ini yang kita lagi praktekin teman-teman selama terutama 2022 ini ya. Ini kita lagi banyak praktekin juga, dan kita banyak juga untuk coba-coba juga. Ada yang fail, ada yang berhasil, tapi kalau kita udah bisa share hari ini ke teman-teman yang ada di sini, insya Allah sih berhasil. Karena memang udah kita cobain, teman-teman. Oke? So, Jar, exactly 8.20 ya. Yep, keren banget. Tepat sekali 8.20 dan yes, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-tanya nih. Nah, setelah ini sesinya bebas, jadi teman-teman bisa tanyain terutama yang bersangkutan dengan apa yang udah disampaikan tadi. Terus kemudian teman-teman juga open banget kalau teman-teman mau sharing, kayak tadi di awal Mas Anton sharing banget gimana metode bekerjanya yang seru banget dan bisa kita belajar bareng-bareng. Oke, teman-teman, kita langsung mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul ya. Jadi teman-teman silakan di kolom chat. Ini udah rame nih, Jar. Iya, aku mau scroll dari atas dulu nih. Tadi tuh di awal-awal tuh ada yang nanya gini nih. Mana tadi ya? Sebentar. Oh, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Lebih capek yang diajak meeting nggak nyambung, kejiwaan auto terguncang. Nih, kalau nggak nyambung gimana Mas Wendy? Ini mungkin pernyataan yang bisa jadi pertanyaan juga nih. Kalau nggak nyambung, cara ngatasinnya gimana? Nggak nyambung apanya nih? Nggak nyambung. Jadi kita udah diajak meeting tapi nggak nyambung. Jadi mungkin topiknya nggak relate atau udah mati langkah gitu. Udah diajakin meeting tapi nggak nyambung. Maksudnya si audiensnya kayak nggak nyambung gitu ya? Yep. Mungkin kita udah capek-capek jelasin, udah semudah mungkin menjelaskan, tapi tetap nggak nyambung nih. Good question. Itu kayaknya kita bisa balikin ke ini deh, Jar, ke show don't tell itu ya. Jadi tadi kalau kita pakai ilustrasinya Mas Anton tadi, dengan kita tulis selengkap-lengkapnya di depan slide, at least orang yang nggak nyambung tanda kutip itu bisa lihat ke situ dulu. Karena takutnya kemampuan kita komunikasi itu juga jadinya miss juga. Nah, tapi ada permasalahan berikutnya kan. Kalau semuanya tumplek jadi satu slide, jadi rame dong slide-nya. Nah, disitulah teman-teman perlu atur. Kalau di postnya Tenden, kita sempat pernah post ya kemarin, Jar, yang soal before after slide. Sorry, lo slide apa yang lo redesign? Dari slide-nya Mas Menteri, yang menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar ya kalau nggak salah. Oke. Kurikulum Merdeka Belajar, betul. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram, itu ketika teman-teman lihat, banyak tuh nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa keatur priority ukurannya. Jadi ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Itu udah cukup kok sebenarnya. Nggak perlu kayak ada yang terbang-terbang, ada yang rame-rame, gitu nggak perlu. Yang penting teman-teman efisien dari situ aja. Nah kayaknya lebih kebantu itu sih, Jar. Kalau emang masih nggak nyambung pas kita lagi omongin ya. Mungkin Zoom fatigue juga jangan-jangan audiensnya. Oke. Ada yang respon, Jar? Yes, Mas Daniel. Kita mau kasih langsung ke Mas Daniel, boleh open voice? Oke, ini Halo. Halo Pak Daniel. Halo, Bro. Hey, thank you Pak Daniel udah join. Wah, aku pendaftar tuh. Pertama gratis ya, thank you banget. Kedua, kalau Bro Fendi bagiin ilmunya, ini udah gratis lewat sih, rugi banget.
bayar aja dapat banyak gitu kan, udah gratis lagi gitu. Thank you banget bro, Sama-sama. kesempatannya pada malam hari ini. Saya sangat ya, memang sebenarnya saya tuh penganut orang kalau mau meeting ya, apalagi presentasi itu tuh harusnya on cam gitu, bukan off. Karena namanya juga virtual meeting kan. Jadi kalau virtual ya kita ketemu gitu, saling lihat-lihatan gitu ya. Tadi saya komen tuh ketika kita bicara, mungkin tergantung pekerjaan kita atau profesionalitas kita juga kali ya. Dan show the respect sama orang yang menyampaikan itu gitu. Tapi memang tidak bisa semua kalau saya lihat. Nah, menjadi beberapa insight yang saya dapat, tadi saya juga nanya tuh, apakah memang dalam materi kita tuh selalu kita prepare nih untuk orang tidak on cam? Itu satu. Kedua, karena kan pasti beda tuh effortnya. Prof. Hendy tahu lah ya, kalau kita nyiapin materi kan, lagi kita punya banyak meeting, berarti setiap kali kita mesti retouch gitu kan. Nah yang kedua tuh sebenarnya, saya belajar dari Riri ya, dan juga beberapa teman-teman, voice itu memang sangat penting sih. Even kita off cam atau on cam, kalau voice kita tidak punya semangat gitu ya, tidak membawa, kayak ngomong tuh kayak tadi kalau Prof. Hendy nggak off cam pun semangatnya tuh nyampe ke kita gitu. Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau mau on cam atau off cam, voice itu penting banget sama verbal ya. Itu yang membawa orang tuh bisa selalu engage. Kan tadi terakhir dibilang bahwa dari 3 itu yang selalu nyisa tuh cuma 1 loh, voice-nya kita. Jangan-jangan voice-nya kita itu membuat orang malah nggak engage gitu kan. Gitu sih. That's it. Thank you bro. Thank you sama-sama Pak Daniel. Thank you banyak udah di recap juga dan ada pertanyaannya tadi. Mungkin untuk pertanyaannya sendiri, apakah benar harus selalu prepare untuk show don't tell dalam presentasi kita? To be honest, Pak Daniel, untuk saat ini iya. Tapi tergantung audiensnya ya. Maksudnya kalau emang kita tahu, misalkan audiensnya itu adalah pair dengan Pak Daniel yang sama-sama masih juga on cam dan bisa 100% fokus, mungkin nggak masalah. Tapi kalau ke audiens yang misalkan kita bukan random sih, maksudnya kita tahu audiens siapa, tapi kita nggak kenal secara personal gitu. Dengan nature kita yang sekarang lagi hobi nonton TikTok, Instagram, yang apa-apa di swipe, show don't tell ini jadi satu hook sih buat kita ngelihat ke materi itu sebenarnya sekarang. Jadi urgensinya jadi semakin naik. Apakah harus prepare? Kalau misalkan punya privilege waktunya, kita bisa bilang lebih ke harus untuk saat ini. Oh, oke. Thank you. Thank you, Pak Daniel. Next, Jar, monggo. Sebelum Mas Anton yang udah raise hand nih, ada pertanyaan yang aku baca dan mungkin aku rangkum ya, supaya bisa teman-teman terjawab semuanya. Yang pertama masalah tentang suara. Ini mungkin nanti kita jelasin di akhir aja kali ya, setting lebih ke teknisnya. Tapi menyangkut itu adalah gimana bikin voice atau waktu presentasi itu tipsnya ningkatin audionya gimana nih? Ini dari pertanyaan Mbak Kurota Ayun nih, dan ada rangkuman beberapa kayak misal menggunakan smiling voice atau dengan background sound seperti barusan gitu. Gimana ningkatin itu atau gimana maksimalin itu? Gimana Mas? Oke. Kita bahas ada tadi ngutip juga tadi kata Pak Daniel bahwa nyisa 1 ya. Kita tiga-tiganya lagi korbanin gitu. Katakan nanti ketika udah masuk ke era di mana teman-teman pakai avatar beneran gitu ya di metaverse gitu misalkan, yang muncul kan akhirnya suara. Kayak sekarang kita gaming aja gitu, sambil gaming sambil suara kan, suara lagi yang nyampe gitu. Nah 2 sebenarnya yang bisa disiapin, toolsnya sama ya kita sendirinya, si voice skills-nya gitu. Kalau voice skills kayaknya nggak perlu kita bahas ya, sama betul kata Pak Daniel tadi juga, salah satu bukan salah satu, emang guru saya juga Mbak Riri gitu yang nanti juga ada kelasnya di Tandem teman-teman, itu harus ditingkatin. Nah itu nggak ada tawar-tawaran itu emang udah harus gitu kan, karena memang nggak bisa diapa-apain lagi, bahkan nggak bisa kita beli selain pakai waktu dan effort gitu kan. Sementara kalau tools itu yang gue dan Ganjar usahain di sini. Jadi kalau kita boleh sedikit, ini bukan endorse ya teman-teman. Jadi di gue dan Ganjar sekarang, lu lagi pakai nggak sih? Yap dong pasti. Sama ya, oke. Yep. Jadi gue sama Ganjar ini lagi kembaran, kita lagi pakai USB mic, bukan kondenser ya teman-teman, tapi USB mic. Karena kondenser buat gue ribet, pribadi yang agak mageran ya. Jadi gue ambil yang USB mic yang tinggal colek aja. Colok. Apa sih colek? Dicolok teman-teman ke laptop langsung, ke USB, udah
kelar. Nah itu kualitinya segini teman-teman, kayak sekarang ini, yang bakal ngaruh ke nanti deliver teman-teman ke orang lain yang ngedengernya. Background suara di belakang itu juga sama. Ini kita atur, jadi bisa full sound seperti ini teman-teman, atau kita kecilin. Ini kita langsung pakai gede kecilin di Spotify langsung. Jadi sambil share sound di Zoom, kita atur volumenya di Spotify-nya. Nah ini mereknya apa? Boleh di-spill boleh. Kita pakai Rode. Yang kita pakai sekarang, gue sama Ganjar pakai sama, teman-teman. Kalau mau linknya nanti boleh kita share di chatbox ya. Walaupun kita nggak endorse teman-teman, tapi ini kita happy customer. Gue pakai ini dari awal, kalau nggak salah kayak pertengahan 2020 deh. Udah beberapa kali ngajar online, terus gue ngerasa kayak nggak puas sama soundnya, gue ganti ini sampai sekarang. Oke? Ini gue tahu nih Sohi oplosan nih, karena tadi namanya udah. Thank you Mas Will udah join ya. Oke. Itu sih Jar jawabannya. Jadi tools sama voice skills ya. Oke, jadi cara curangnya kalau tadi teman-teman mungkin nggak suka setting ribet atau pengen nambahin background song untuk presentasinya, itu pakai, sebenarnya ngakalinnya pakai device ya Mas Wendy. Jadi Yap, itu betul. mungkin biar ngejawab penasaran teman-teman kok bisa ada suaranya sambil presentasi dan nggak keganggu. Oke, ini ada linknya, tapi bukan link Tokopedia. Silahkan cari sendiri, karena kita belum affiliate, kita nggak mau Ya, rugi nanti juga takutnya nih. kita dikiranya memihak gitu kan ke salah satu warna gitu kan, either hijau atau oranye atau yang lainnya. Pokoknya pakai itu teman-teman, yang gue sama Ganjar pakai. Oke, nextnya langsung Oke. ke Mas Anton dulu nih, yang mau voice, boleh? Thank you Mas Ganjar. Yup. Oke. Mas Fendi, gini sebenarnya, oke, saya kan sebenarnya tim training gitu ya sama tim learning development. Untuk 3 tips tadi kita sudah coba terapkan, tapi di dalam dunia company ya Pak ya, mungkin juga Mas ini ngerasain ya bahwa ada tuntutan satu lagi, kita ada demand untuk waktunya nggak sesuai sama yang kita set gitu ya. Yep. Jadi engagement-nya kita nggak bisa kejar karena kita harus ngeset timing yang akhirnya berimpact pada kompleksitas satu slide yang tadinya I'm agree gitu ya, kalau kita maksimal tuh 5 informasi dalam satu slide, dan which is 5 informasi dalam satu slide aja udah heavy sebenarnya ya. Tapi Betul. karena kita harus konsis waktu, let's say kita sudah planning yang trainingnya harusnya kayak 1 hari, setengah hari, sekarang demand-nya makan 1 jam sih. Gimana ya cara kita bikin makin konsis tapi engage-nya itu nggak terpisah, karena challenge-nya ternyata bukan cuma di off cam ya. Gitu sih. Ada any tips, karena agak mulai sedikit bingung, apalagi kalau kita ngejar juga behavior learning-nya, kan pasti kita akan ada kuis dan lalayeye Pak ya, gitu sih. Any tips, karena udah mulai kerasa ya, semuanya berubah jadi online, semua training online, and then kita mereka demand-nya makin rapat lagi nih untuk kita ngomong, untuk kita share knowledge gitu-gitu sih. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Anton buat insight-nya ini. Cukup menarik ya Jar pertanyaannya, karena kita lagi explore sebenarnya Mas Anton sejujurnya juga di Tenden. Jadi kalau teman-teman notice, mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ikut kelas Tenden di tahun lalu, public class kita itu satu modulnya adalah 3 jam. Tapi kita semakin dapat satu insight yang sama kayak Mas Anton juga, bahwa 3 jam itu makin susah buat orang tahan. Karena 3 jam, dia ngerti lama, jadinya bisa disambilin nih sama yang lain. Nah, kita lagi coba kejar dengan materi yang lebih konsis, materi yang lebih brief, tapi tetap nggak ngilangin interactivity sama prakteknya. Nah, kita akhirnya go dengan yang tahun ini, itu dengan format 1,5 jam, satu modul. Nah, tapi betul dengan trade-off-nya adalah teman-teman jadi bisa lebih banyak ngikutan juga, karena lebih affordable dibanding yang tahun lalu secara harga. Nah, cuman kita pengen coba kejar itu sekarang. Apakah bisa apa enggak, nanti kita bakal coba cari tahu juga Mas Anton, jadi kita masih coba explore. Tapi yang dari gue pribadi yang bisa gue coba share adalah biasanya gue ngeset bomnya Mas Anton. Jadi kalau misalkan tadi
privilege yang gue punya di sini adalah gue bisa masukin setiap kali materi ada engagement-nya, ada kayak interactivity-nya, ada kayak intronya, itu masih bisa tuh, karena gue ada privilege waktu. Tapi kalau misalkan udah semakin dimepetin, maka bomnya tuh gue gabungin. Jadi gue gabungin antara interactivity, intro, sama emang summary dari materi itu. Sebisa mungkin, nah itu susahnya tuh di situ. Jadi gue cuman bom sekali di situ, sisanya lecture. Baru satu arah, dan nanti baru ditutup, baru kita Q&A. Jadi nggak bisa yang emang bisa kita bikin jadi dulu tuh masih kayak gitu, Mas Anton. Gue pun masih kayak divider 1 ada interaktif, divider 2 interaktif lagi. Tapi karena nggak cukup, sekarang waktunya, sekarang kita lagi coba di press bahkan jadi 1,5 jam. Ini kita lagi set jadi bom. Jadi kita ada 1 kali di awal itu udah mencakup semuanya. Semoga berhasil. Tapi so far kita udah coba di beberapa in-house kemarin di corporate lumayan berhasil sih. Jadi kita lihat nanti di Publicast is it work apa enggak. Thank you by the way for the question, Mas Anton. Mas Fendi boleh nanya, bomnya by the way aku juga lagi ngeset itu ya. Cuman bingungnya tuh kalau bomnya di depan, long run di lecture-nya engagement-nya low gitu. Udah pernah nyoba bom di tengah atau di belakang nggak ya, Mas? Jadi gini, di saat ini, Mas Anton, gue udah turun ekspektasi bahwa mereka engage sampai akhir. Sampai akhir, yang penting mereka tuh butuh apa, dan gue udah kasih tau dari awal. Jadi di awal itu kan kalau di tenden kita ada orange, di mana di salah satunya itu ada namanya navigasi. Orange itu adalah story structure kita di tenden yang kita pakai buat presentasi. Nah di navigasi itu ada bagian kita nyebutin summary sebenarnya. Ada apa aja yang disebutin. Nah di bagian summary ketika disebutkan itu adalah posisi mana audiensnya Mas Anton milih mau kemana sebenarnya. Jadi by the end of the session ketika ada misalkan di sini kita sebut aja Mas Abu, Mbak Siti yang cuman concern sama poin keduanya Mas Anton, itu gue udah ikhlas Mas Anton sekarang. Jadi gue nggak apa-apa kalau dia nggak tahan sampai akhir. Yang penting dari awal mereka excited karena first impression udah nggak bisa digugah kan. Kalau kita coba landai dan dia bom di tengah, mereka udah hilang dari awal. Tapi kalau di awal mereka udah ke hook, at least 10 menit mereka ketahan, nanti seterusnya mereka bosan, itu udah jadi cost of education-nya gitu. Karena emang buat belajar kan. Jadi nggak bisa serta-merta seseru itu juga saat ini gitu. Yang penting mereka dapet deh. Itu yang gue sekarang lagi yakinin sih, Mas Anton. Nice insight banget, Mas. Oke, aku coba komit juga deh bikin bom di depan. Oke, thank you banget ya Mas masukannya ya. Thank you, sama-sama. Thank you Mas Anton. Terus aku mau baca ini, ngerangkum beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat, dan teman-teman juga bisa langsung, kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di chat ya teman-teman, atau raise hand dari sekarang. Ini bahas soal interaktif nih Mas Wendy. Jadi banyak tadi beberapa contoh interaktif. Cuma ada 3 poin di sini, ada poin masalah, yaitu pertama, cari referensi di mana sih gitu, interaksi yang sesuai konteks dengan apa yang kita presentasiin, itu yang mau nyentuh sight, sound, and touch-nya gitu. Ini dari Mbak Kezia. Terus kemudian milih yang diajak interaksi itu sebenarnya kalau tadi Mas Fendi dari awal itu kan nyebutin nama panjang terus kemudian nanyain apakah ada atau tidak, itu random atau udah di set gitu atau udah pilih-pilih nih. Terus yang ketiga, kalau audiensnya kita udah mencoba interaktif nih tadi, misal kita pakai game ngitung jeruk gitu. Tapi kalau audiensnya itu mungkin orang yang lebih senior dari kita, yang kemungkinan kemampuan teknologinya itu kurang, atau mungkin pakai Zoom-nya masih kurang biasa. Nah itu gimana? Jadi interaksi sama mereka gimana? Interaktifnya gimana? Mungkin satu-satu dulu, nanti aku remind lagi pertanyaannya Mas Fendi. Oke, gue agak lupa sejujur-jujur. Oke, yang pertama dulu kali ya? Yang pertama, carinya di mana? Dari Mbak Kezia, carinya di mana referensi interaktif yang bisa nyentuh tadi 3 sense tadi, ada sight, ada sound, and touch. Itu carinya di mana nih referensinya? Oke, thank you. Halo Mbak Kezia, thank you buat question-nya. Jadi kalau misalkan ide dari mana, ini nggak saklek buat teman-teman semua, tapi ini yang biasa gue lakuin. Jadi gue termasuk yang suka ngoleksi buku tapi nggak baca buku. Karena gue mager banget baca buku, teman-teman. Kalau panjang ya. Tapi kalau ngoleksi gue suka karena gue suka having potential time buat baca itu. Nggak tahu kapan, tapi kalau misalkan punya bagus gitu kan. Nah, tapi kenapa
suka itu karena gue suka kadang di bagian intronya Mbak Kezia itu suka ke ini loh, suka ketemu tuh insight-nya. Contoh gini misalkan, gue pernah harus cari ide untuk teman-teman dari banking. Ini ada yang dari banking nggak teman-teman di sini? Say hi atau say saya gitu ya, dari di sini yang teman-teman dari banking. Jadi kalau misalkan di Tenden, kita dari 2019 sering sama banking, dan kita sering ketemu misalkan gini, Mas gimana kalau saya pengen coba share soal risk management gitu kan. Kan bente gitu kan, gimana gitu, gimana caranya untuk cari ide supaya bisa soal risk management gitu kan. Dan akhirnya biasanya gue akan coba googling best books on risk management. Gue cari judul yang nggak biasa, yang bukan kayak standar kayak gini, kayak The Failure of Risk Management, itu gue skip pasti. The Essential of Risk Management, itu gue skip. Tapi kalau ada yang kayak gini nih, Against the Guts gitu kan, wah, rese nih judulnya nih. Boleh nih kalian nih, gue coba lihat gitu ya. Kita buka nih di sini. Ternyata seru nih kan. Ternyata ada buku Against the Guts gitu kan. Nah, oke deh kita buka di sini. Biasanya tanpa perlu kita beli, bentar. Ini Audible, jangan Audible juga deh. Gue pengen baca bukunya, yang bukunya beneran buku ya. Coba kita cari Against the Guts Amazon ya. Nah, ini nih. Nah, biasanya kan di Amazon itu ada log insight ya, teman-teman. Ini biasanya gue lihat sini Mbak Kezia. Gue buka, terus gue lihat bagian-bagian awal nih. Intronya buku tuh nggak mungkin nggak menarik ke teman-teman. Di sini buat teman-teman yang penulis, gue pengen banget nulis buku tapi belum sempat jadi-jadi sampai sekarang. Tapi gue selalu suka bagian intro. Nah, bagian intro itu selalu pembahasan yang menurut gue menarik yang bisa kita coba ambil. Ketemu nih teman-teman, dia nanya gini kan, apa sih yang paling membedakan ribuan tahun yang lalu sama modern times? Ternyata jawabannya bukan science, teknologi, atau capitalism, atau demokrasi, tapi lebih ke mastery of risk. Wah kan menarik nih. Gue bikin jadi interaktif gitu. Jadi di depan, di presentasi gue buka kan. Mau nanya dong teman-teman, apa sih bedanya tahun 1019 sama 2019? Atau itu kan 2019 kan? Dijawablah sama dia gitu. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu kan. Which is ketebak nih dari narasi ini. Terus kita bilang, oh bener banget teman-teman, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ternyata selama ribuan tahun ini, teknologi itu tuh intinya adalah mastery of risk. Nah baru gue masuk ke materi di situ. Jadi yang gue pakai itu adalah dari literatur sebenarnya. Nah itu bisa kita ambil karena ya kita nggak perlu mikir ulang kan. Kalau kepikiran instan, pop up di kepala, oh ya udah bagus lah gitu kan. Tapi kalau udah mentok, ya udah langsung cari aja. Termasuk sama jeruk tadi, teman-teman itu juga sama. Jadi kan gue lagi baca teman-teman nih satu buku yang menarik banget, namanya tadi siapa gue bilang, Chip Hit ya. Jadi Chip Hit ini kan dia baru baru publish buku, namanya Making Numbers Count kan. Nah ini tuh bukunya asik banget karena dia ngomongin soal communicating numbers gitu kan. Nggak kebuka ini mah. Menantar. Nah ini loh. Nah ini teman-teman, ini karena gue suka, gue langsung beli gitu kan. Tapi again, sama kayak tadi, teman-teman buka, log insight-nya, lihat bagian intro, itu biasa dia selalu analogiin. Nah analogiin dia adalah bilang kalau lo ngitung, 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Gue pakai jeruk gitu. Gue ajak orang buat ngitung gitu kan. Akhirnya dapat lah ide seperti itu. Lebih kurang gitu, Jar. Mantap teman-teman. Jadi bisa dicontek ya cara Mas Wendy dalam melakukan atau nyari-nyari referensi untuk tadi, untuk analogiin, untuk bikin interaksi. Pertanyaan kedua masih tentang interaktif. Pilih-pilih nggak sih waktu ngajakin orang untuk diajak interaksi atau interaktif tadi gitu. Misal dalam sebuah kondisi itu kita milih-milih, nebak-nebak atau random aja. Itu pertanyaan dari Mas Muhammad Risang. Boleh? Oke. Thank you Mas Muhammad Risang. Jadi antara tengah-tengahnya sebenarnya. Kalau gue lagi siap dengan ini ya, gue lagi siap dengan badai gitu, gue random. Gue panggil ini gitu. Kalau ternyata dicuekin atau enggak gubris, ya sudah. Biar gue bilang, udah boleh next deh ke Mas Fajril. Boleh next deh ke Mas Wawan kalau nggak dijawab. Tapi itu kalau gue lagi kuat badai. Tapi ada hari di mana gue tuh lagi
aduh gue tuh lagi nggak kuat ngadepin dicuekin gitu kan. Nih teman-teman pernah relate nggak teman-teman? Satu hari yang teman-teman tuh lagi nggak sebadai itu gitu loh keadaannya gitu. Nah ketika udah kayak gitu, biasanya untuk amannya gue cari yang sebelumnya itu chatting. Kayak misalkan di sini nih, gue akan aman untuk ngobrol sama Mas Anton, Mbak Kezia, Mbak Syarima Umaya, Mbak Safira, Mas Rio. Karena dari tadi teman-teman di sini yang nama-nama itu yang chatting. Jadi at least langsung ke situ untuk nyebutin namanya gitu. Kalau pengen aman. Nah, aman yang kedua adalah kalau emang dari tadi ada satu orang ini yang emang udah nanggepin terus gitu kan, bisa ke situ. Tapi kalau misalkan kita pengen coba nyebar, itu juga boleh sih. Jadi sebenarnya random, tapi ketika kita pengen aman, gue milih-milih. Tapi kalau misalkan lagi berani, biasanya gue random. Bahkan randomnya itu dari yang page depan. Misalkan kalau sekarang kan Zoom di gue di sini ada 7 page, teman-teman. Nah, gue langsung ke page yang nomor 4 tuh. Gue langsung ke siapa? Gue langsung ke page nomor 7, gue langsung ke siapa? Karena memang kan setahu gue ya, teman-teman, ini semakin yang di depan, itu semakin yang paling sering interaksi. Yang di page yang pertama, yang awal-awal ini. Nah, semakin ke belakang, itu yang jarang gitu. Tapi nggak tahu ya apakah sekarang udah berubah atau enggak. Tapi kayaknya kalau gue baca selalu kayak gitu soalnya. Lebih kurang gitu. Jar. Siap. Selanjutnya nih satu lagi. Teman-teman juga bisa raise hand nih kalau ada yang mau nanya via voice langsung sambil nungguin dari Mas Alif Prianda. Itu tips and triknya kalau audiensnya itu senior atau kemudian kemampuan teknologinya atau pakai Zoom-nya itu nggak sejago kita nih. Itu gimana ngajakin mereka interaksi? Oke, Gimana, ini Mas? sama kayak diskusi kita kemarin, Jar. Apa namanya soal pakai chat atau pakai Slido. Ya, kemarin kita sempat diskusi itu kan sebenarnya. Jadi gue di Tandem sama teman-teman yang lain juga, kita selalu go dengan yang paling konvensional. Kayak chat tuh chat aja biasanya. Nah kita jarang nge-make yang third party sejujurnya. Jadi kayak misalkan pakai Slido atau misalkan teman-teman pakai apalagi ya, misalkan buat polling yang lain gitu ya, untuk gali interaksi. Karena satu, ada teknologi gap gitu ya, kalau misalkan teman-teman yang lain, karena harus dijelasin dulu kan caranya seperti apa. Dan yang kedua adalah, tadi masalahnya pas udah kayak ketemu kayak Mas Alif tadi, ketemu senior yang emang susah untuk catch up-nya gitu. Nah sehingga kita suka limitin di yang paling konvensional, kayak annotate ya annotate di Zoom aja. Terus kalau kita chat ya chat aja. Bahkan kalau kita survei, dari Tandem kita lebih prefer dari Tandem kita prefer untuk chat surveinya. Kita nggak akan dapat angkanya, tapi kita dapat siapa yang sebutin. Karena dapat siapa yang sebutin, kita sebutin orangnya. Oh, oke banget nih. Kayak tadi misalkan teman-teman pada nebak jeruknya ada berapa ya. Terus kita bilang, ini yang 13 seberapa yakin nih, boleh ngobrol nggak sama Mas Risang? Nah, misalkan kayak gitu. Penyebutan nama, itu instant engagement, teman-teman. Nah, itu yang nggak kesampaian di polling sama survei. Angkanya ada, jadi bar cantik gitu kan. Terus, dari situ mau kemana? Nah, itu yang kita suka pertanyain. Makanya pas kemarin juga sempat kita pengen survei ke teman-teman, kayak misalkan jadi berapa nih yang paling banyak untuk meeting gitu kan. Mau pakai Slido atau mau pakai chatting gitu. Akhirnya kita kembali go dengan konvensional gitu ya, yaitu di chatting aja. Karena dari situ kelihatan siapa aja yang balas gitu kan. Ya walaupun memang solusi ini nggak relevan ketika udah ribuan orang ya. Karena kita masih di bawah 500, ini masih kepegang menurut gue gitu. Karena tapi kayaknya kalau di atas 1000 harusnya udah beda konteks sih ya. Udah jadinya udah bukan meeting gitu kan sebenarnya 1000 itu. Udah jadi forum besar gitu. Lebih kurang gitu, Jar. Yep, oke. Kalau dirangkum berarti kita harus tahu audiensnya ya. Kalau misal audiensnya dirasa bisa pakai misal third party, yang kita bisa lebih interaktif di situ ya pakai. Tapi kalau misal kita nggak yakin audiensnya itu bisa pakai third party, yang akhirnya malah menyusahkan kita, pakai yang ada. Jadi pakai yang ada, tapi kita maksimalin yang ada, terus kemudian kita cari hal termudah yang bisa digunakan. Oke, itu teman-teman. Jadi udah 20.48 nih, kita ada 20 menitan lagi. Kalau dari tadi ada materi dari Mas Fendi, terus kemudian teman-teman nanya. Kalau sekarang mau tanya balik nih, teman-teman punya trik nggak
yang mungkin belum tadi kita bahas, yang selama ini udah dilakuin sama teman-teman. Apa triknya kalau harus off cam meeting? Dan apa yang Tapi dilakukan? engage gitu ya? Ya, yang dilakukan tetap engage sama audiensnya. Ada yang mau sharing, berbagi? Bisa lewat chat, seru banget kalau bisa langsung on face juga. Nih ada Richard nih, ada pura-pura diem. Terus kemudian ada dari Mas Abu, tunjuk orangnya untuk bacain slide. Kasih bercandaan. Wah ini seru nih Mas Wendy. Soal bercandaan nih. Kan kita sering merasa lucu, ya nggak sih? Atau udah nyiapin jokes terbaik kita. Tapi kan kalau audiens nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat interaksinya, kadang susah kan nyampe jokesnya. Gimana sih cara milih jokes yang tepat? Nih teman-teman bisa sharing juga nih, jokes yang tepat gitu, gimana? Kalau Mas Wendy punya pengalaman jokes nggak kena nggak? Itu gimana terus jokesnya menghindari? Kayaknya mostly nggak kena deh. Karena gue biasanya nggak terlalu bisa ngelucu, teman-teman. Cuman gue bisa tolongin dengan, gue punya forte tuh di visual kan. Yap. Jadi kalau misalkan, contoh gini misalkan, kalau gue buka ini ya, gue buka teman-teman ini nih. Gue pengen jelasin ke teman-teman. Ini buat yang teman-teman yang udah pernah ikut kelas standar mungkin bisa silence dulu ya. Gue pengen coba bilang, kondisi online meeting itu kering kentang garing. Teman-teman kira-kira mau put apa teman-teman di gambarnya kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Kering kentang garing kondisi di online meeting. Teman-teman mau kasih penggambaran pakai apa kira-kira? Kering kentang makanan, oke. Kentang Mustafa, oke. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah gue ngambil angle kayak Mbak Josephine nih, Jar. Gue ambil kentang Mustafa gitu kan. Nah biasanya segitu. Itu kemampuan jokes gue yang sangat-sangat tidak lucu ya teman-teman. Jadi itu yang gue usahain sih. Dan biasanya gue nggak expect untuk ngelucu. Jadi semoga bisa nggak terlalu punya ekspektasi ke sana. Oke, ini ada saran beberapa teman-teman nih yang dilakukan ketika kondisi off cam. Ini pura-pura nggak dengar. Kayak dari Mbak Cindy ini, maaf masih di mute gitu. Ini apakah teman-teman yang lain sering melakukan itu juga? Apakah itu menjadi trik juga? Dan apakah itu baik Mas Wendy? Nanya ke gue gitu. Ya semua yang bohong tidak baik ya teman-teman ya. Itu sudah jelas gitu kan. Kayak nggak perlu kita bahas ya. Gue takut menghasut gitu kan. Ini by the way soal menghasut teman-teman ya. Ada yang ngikutin ini nggak sih? Di Netflix ada lagi kartunnya yang bikin nih The Simpsons gitu. Namanya Disenchantment gitu kan. Itu intinya ada satu setannya gitu. Dia intinya ngehasut gitu, cuman harus beneran dilakuin gitu kan. Itu lucu tuh teman-teman. Bisa dilakuin gitu ya. Tapi jangan dipresentasi ya, karena tidak baik. Langsung ditegasin tuh sama Pak Daniel. Oke, teman-teman ada yang mau voice langsung? Boleh. Ini sebenarnya mungkin ada yang gregetan mau sharing. Boleh banget loh ini. Ini ada yang menyarankan nih untuk main pakai game atau Jamboard atau mungkin Miro. Ada yang punya pengalaman sharing kemudian bikin interaksinya pakai Miro, Jamboard atau sejenisnya? Pakai VicJam. Oke. Oke, Mas Luki nih mau sharing kah? Gimana nge-get interaksi atau ngebikin engagement pakai VicJam? Waduh. Okay. Halo. Boleh kali ya, aku share kali. Boleh, oke. Sikat. Makasih loh Mas Gaji sama Mas Fendi dikasih kesempatan saya buat sharing. Coba simpel aja sih, lebih ke kayak kan saya dulu pernah di company gitu kan. Biasanya di tiap minggu tuh ada weekly sharing. Nah weekly sharing ini kadang pasti garing. Kadang kalau nggak ada topik tuh ya garing, kayak pada off cam, terus bingung mau bahas apa gitu. Ada yang ketawa, ada yang ngejokes tapi krik-krik gitu, pada diam gitu. Nah, kadang ada sempet kayak ada inisiatif lah dari orang di timku itu pakai VicJam. Jadi VicJam ini lebih ke interaksi buat main aja sih. Jadi kayak meskipun kita off cam, tapi kita tetap interaksinya di VicJam. Misalkan
lebih kayak gini, kayak kita main game di papan tulis lah gitu. Misal kayak tiap orang di timku ini bikin dua fakta satu bohong gitu. Kan pasti kan kalau misalkan offline kan seru ya, tapi kita tetap bisa ngebawa keseruannya itu di lewat interaksi itu, lewat Vic Jam. Jadi kayak ada tanya, terus kayak bohongnya gimana, itu tetap ada serunya. Tapi meskipun enggak semuanya ikutan bercanda gitu. Maksudnya kayak berbeda dengan orang, tapi itu tetap ke bawah aja serunya. Sama kayak sempat tebak-tebakan ini foto kecil siapa gitu, pakai Vic Jam, pakai slide. Itu menurutku menarik sih. Jadi yang penting lebih ke apa ya, dibikin gamification kali ya, biar nggak terlalu kaku gitu. I see. Bener Gitu sih ya. tapi gue pernah lakuin itu loh, yang di bagian foto zaman lalu gitu ya, foto aib gitu. Yes. Itu work sih, itu lumayan sih. Jadi salah satu juga teman-teman yang bisa dipakai untuk ini ya, ngajak interaksi. Kalau di Tandem kita hobinya pakai G-Slides, jadi bebasin ke teman-teman aja sebenarnya lebih familiar yang mana sama audiensnya. Intinya adalah karena kita pakai tools itu, akhirnya kita bisa ngelakuin banyak hal barengan di situ. Nah itu mau pakai toolsnya apa aja sebenarnya monggo aja. Nah ketika itu ngerepotin atau nggak bisa dilakuin, teman-teman baru bisa go konvensional dengan mereka chat aja udah. Kayak tadi teman-teman diajak buat ngitung, teman-teman tinggal langsung chat aja kan lebih gampang. Tapi kalau possible di kayak Vic Jam, di Miro, di Mural gitu kan, atau di G-Slide itu juga boleh kok. Feel free banget selama teman-teman aware dengan teknologi gap-nya ya, untuk kalau misalkan audiensnya nggak tepat gitu. Jadi teman-teman bisa share dulu caranya seperti apa dan lain-lain. Oke, jadi bisa dipakai untuk tetap engage. Jadi kayak paling gampang yang ngebayanginnya emang kayak pakai papan tulis ya, yang semuanya dapat spidol, terus kemudian semuanya bisa nyoret-nyoret gitu. Ini ada dari Kak Carazon Bernadus, ini seru juga nih. Utilize pakai breakout room function. Boleh sharing langsung nggak? Mau pakai voice nggak? Jelasin coba, mungkin yang pernah dilakuin tuh pakai breakout-nya dibikin seperti apa. Halo Mbak Cora. Hi Fan, thank you. Insightful always. Thank you. Kalau gue sih breakout room mungkin karena kita juga nggak pernah maksain sih, karena kita in beauty industry. Karena biasanya kita hanya open cam itu di awal. Jadi all trainers biasanya kalau kita training khususnya untuk our beauty advisors gitu ya, kita pasti akan check their appearance gitu, their grooming. Jadi harus emang sesuai etika penampilannya, standarnya brand. Habis itu boleh close cam. Especially ketika kalau lagi training, gue biasanya supaya menghemat waktu juga, kayak tadi itu ada case tuh katanya gimana supaya bisa cepet ya. Ya kalau mumpuni timnya ada banyak trainers, dan just go satu kali itu tapi bikin room beda-beda. Nah biasanya kita kalau mau dibikin training yang engaging, ada berapa banyak materi sih, nah itu kita kayak ya puterin aja gitu, kita tinggal aturin aja siapa yang masuk breakout room ini berapa menit, ya di dalam situ materinya hanya itu tok gitu. Misalnya kayak tadi lo punya 3 pembahasan, oke, di room nomor 1 ada trainer A dengan pembahasan ini gitu. Jadi biasanya kita utilize itu supaya lebih cepat. Terus mereka juga biasanya kita minta, karena kita nggak share materinya gitu, handoutnya, we want them to remember dengan mereka menulis. Jadi biasanya kita akan jadi lebih fokus gitu. Mereka tahu, oh tadi pembahasannya ada 3, di room yang ini aku belajar ini, room ini aku belajar ini, yang di room ini aku belajar itu. Jadi makanya biasanya kita utilize, karena kita pakainya Zoom application-nya, jadi kita utilize functions yang ada di Zoom itu aja sih gitu. I see. Oke, tapi yang penting ada follow up-nya ya berarti di terakhir ya Mbak Cora ya? Ya, biasanya kita pasti pre-post sih, Fan, karena gue selalu pengen lihat perkembangan pengetahuannya gimana gitu sebelum dan sesudah. Yap, karena pas mereka breakout itu yang nggak ke-record sebenarnya kan prosesnya. Betul. Thank you Mbak Cora, good insight banget. Thank you.
Dan itu yang kejadian juga teman-teman pas kita sering sharing juga ketika kita harus minta teman-teman untuk exercise, terus mereka lagi kerjain, itu kan putus kan interaksinya. Nah yang penting itu follow up pas di terakhirnya itu. Persis kayak tadi yang Mbak Cora lagi bahas. Gitu Jar. Yap. Teman-teman masih bisa nanya atau kalau mau sharing ke kita boleh di kolom chat. Ini ada 2 menit lagi sebelum kita sampai jam 9. Ini ada tadi pertanyaan yang aku coba cari lagi. Tadi ada satu dari Mbak Putri Aryani. Itu kalau misal audio, tadi kan kita bahas audio. Kalau internetnya nggak stabil, itu gimana? Supaya untuk memastikan kita suaranya udah bagus. Kan nggak mungkin kita recall terus kan? Kayak suara saya udah bagus belum gitu. Udah. Yep. Halo Mas Wendy. Oke. Jadi kalau misalkan kita pengen coba make share soal koneksi, ini basic kita tipsin teman-teman ke semua yang pernah ikut juga di kelas Tenden juga sama ya. 2 device itu ngebantu banget. Jadi kalau teman-teman notice di bagian participants, ada Fendi Tenden yang gambarnya pakai Aaron, itu gue yang sekarang pakai laptop. Tapi gue juga login di Tenden Host. Enggak. Satu lagi itu kalau nggak salah Fendi juga tapi monitor deh. Tenden Host masih Dina ya? Fendi Tenden Monitor. Yep. Fendi Tenden Monitor. Thank you Jar. Yep. Betul. Ada Fendi Tenden Monitor tuh yang pakai avatarnya logo Tenden merah gitu kan. Itu gue dari HP. Nah jadi di saat ini teman-teman, gue dengar persis suara gue seperti apa dari HP. Nah, karena gue tahu suara gue seperti apa, yang teman-teman nggak dengar kalau kita cuma pakai satu device, akhirnya teman-teman bisa make a call. Kalau misalkan koneksinya hancur, kan biasanya kita suka lagi ngomong, suara jadinya, nah itu udah langsung, hancur nih gitu kan. Udah tahu hancur, langsung ganti. Pakai tether atau pakai apapun. Nah buat backupnya, di HP pun gue pakai 2 provider. Jadi gue kebetulan 2 SIM, ada privilege di HP pakai 2 SIM, gue isi dua-duanya dengan provider yang totally berbeda. Jadi kalau yang satu drop, masih ada kesempatan satu lagi. Jadi misalkan teman-teman ke tempat yang lumayan kurang koneksi, bisa ketes tuh, mana yang lebih kencang dari situ, di tempat itu. Daripada, tadi bener kata Ganjar ya, kita bilang-bilangin terus gitu kan, ini suara saya udah kedengeran belum? Udah keluar belum slide-nya? Nah itu biasanya kelihatan di HP, teman-teman. Lebih kurang gitu sih, Jar. Oke. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau yang mau pakai voice juga boleh? Ini udah molor 1 menit. Sambil nungguin mungkin ada satu pertanyaan lagi. Mas Fendi boleh di-share slide-nya? Oke. By the way, dari tadi ada yang nanya, ini recordingnya dapat apa enggak nih, Jar? Nah, itu mau jelasin sambil nge-recall lagi teman-teman untuk bisa sharing aktivitas hari ini itu di Instagram atau di LinkedIn. Jadi teman-teman silahkan boleh di-sharing, nanti yang terpilih, kita akan pilih setelah event ini, itu akan mendapatkan free pass for 2 orang. Terus, apakah materi hari ini di-share? Iya, kita akan share, tapi tunggu ya teman-teman, karena akan ada proses untuk kita kompres dulu, kemudian kita deliver ke teman-teman. Jadi tenang aja kalau teman-teman tadi ada yang terlambat, ketinggalan. Jadi ada yang lagi jeda ngurusin anaknya, itu juga aman. Apa-apa nanti kita akan bagikan. Ya, Mas Wendy, mau dirangkum dulu sebelum kita closing? Oke. Gue akan coba balik ke sini teman-teman nih. Kita agak sedikit main-main ya ke bagian awal tadi. Jadi intinya teman-teman, semoga teman-teman semua udah nemu ini. Boleh chat nggak sekarang di chat box teman-teman. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, engagement apa yang teman-teman udah kepikiran buat audiens teman-teman saat ini? Satu aja, boleh nggak teman-teman? Coba langsung chat di chat box. Yang teman-teman langsung kepikiran, oke, gue langsung mau pengen cobain ini nih, kepikiran hal ini. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman, it's okay. Oke, udah makin banyak ya, teman-teman. Bikin avatar nih, Mbak Cora nih. Mas Fajrul pakai ambient sound ya, oke.
Ada lagi tadi pengen rapiin slide jadi poin-poin gede kalau kata dari Ripka Edrea. Terus ada lagi teman-teman tadi interactivity yang nyari dari intro buku Mas Freddy. Oke, nice. Beli minggu. By the way, tadi kayaknya ada yang nanya soal playlist ya teman-teman. Nah betul banget, kita di Spotify ada playlist Tenden. Jadi kalau teman-teman pengen follow, monggo. Yang kita pakai di hari ini teman-teman, kita share ya. Wait. Mana nih kopi? Ini dia. Monggo ya teman-teman, bisa di-enjoy di sini. Oke. Jadi teman-teman kalau udah dapat, thank you banget. Gue yang thank you malah. Gue dan dari Ganjar, dari Dina, dari Tenden, kita ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dapetin satu cara baru atau cara yang mungkin sifatnya refreshment teman-teman untuk bisa engage audiens teman-teman saat ini. Nah, apa aja tadi teman-teman udah dapetin, ada empati sama foundation ya. Jadi foundation ini yang harusnya di jangka panjang ini nggak bakal berubah. Karena ini yang teknologi berganti, nggak kemana-mana nih foundation di sini. Yaitu indera kita teman-teman ya, indera penglihatan, indera pendengaran, sama indera peraba yang bisa kita deliver di online. Empati ini yang mesti kita juga highlight juga. Karena teman-teman bukan serta-merta depan kita ini nggak mau dengerin. Bukan serta-merta juga depan kita ini itu nggak peduli. Tapi sesimpel karena mereka juga punya kesibukan yang kita nggak bisa juga tebak juga. Dan bukan hak kita juga buat maksakan sebenarnya. Jadi siap-siap kita nyiapin presentasi, ujung-ujungnya kita tahu bahwa presentasi yang kita siapin itu buat audiens. Jadi kemana audiens itu gerak, kalau bisa kita kasih itu. Karena kalau bisa lebih nyaman, kenapa enggak kan? So itu yang bisa teman-teman coba bisa ambil dari hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan gue akan serahin balik ke Ganjar. Menggujar. Siap, makasih banget Mas Fendi materi singkatnya hari ini. Semoga apa yang udah di-share hari ini dan diskusikan hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang udah sharing juga hari ini, itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terus teman-teman kayaknya nggak asik kalau kita nggak ada form feedback ya, tapi hari ini form feedbacknya supaya teman-teman juga nggak capek, itu silakan teman-teman bisa ke Instagram, di Instagramnya Tendon, linknya udah ada di Zoom. Ada story terakhir di situ, kita minta teman-teman kalau mau ada kritik, ada saran, misal banyak kekurangan di hari ini, itu bisa masukkan di situ supaya nanti kita bisa lebih maksimal lagi di sesi berikutnya. Teman-teman, terima kasih banget. Tadi sempat 188 teman-teman yang join hari ini, dan sampai sekarang ada 140-an teman-teman yang masih stay tune di sini. Itu terima kasih banget udah ngeluangin waktunya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kami, banyak yang belum maksimal, banyak yang tadi misal salah pengucapan nama, salah memanggil teman-teman, atau ada bahasa yang kurang pas. Itu kita minta maaf. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di sesi Tendon Launch berikutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman. Boleh di-info lagi kali Cer ya soal si stories ya, kalau teman-teman pengen mention ke sini ya. Oke, teman-teman, aku mau ngulangin lagi karena ini seru banget. Jadi teman-teman kalau tadi ada pertanyaan tentang voice, terutama gimana ningkatin voice-nya, itu sebenarnya teman-teman bisa dapetin di kelasnya series elevator. Itu nanti barengan sama Mbak Riri. Dan itu gurunya Mas Fendi dan guruku juga. Kalau teman-teman tadi ada yang nge-mention suaranya Mas Fendi kayak podcast, itu kita belajarnya sama Mbak Riri. Itu bisa didapetin di kelas elevator. Dan kalau teman-teman mau dapat itu free, tapi bukan yang elevator ya, yang fundamental, ini ada 2 slot teman-teman. Tinggal story teman-teman, tadi udah ada yang aku re-story di Instagram. Jadi dicek, itu contohnya seperti itu. Jadi silahkan di story apapun yang dapetin teman-teman. Tadi udah dipancing sama Mas Wendy, ada goalnya, teman-teman udah dapat insight, itu share aja itu. Misal jadi tahu micro-day misal, atau jadi tahu cara interaktif, itu di-share aja, bisa lewat Instastory, bisa juga lewat LinkedIn. Yang penting mention kita di Tenden. Jadi nanti 24 jam setelah ini kita akan pick 2 yang beruntung untuk mendapatkan kelas fundamental. Oke.
Thank you so much teman-teman yang udah hadir di hari ini. I think it's a wrap ya. Kita nggak ada foto bareng ya, Jare? Yep, sebenarnya ini rada Buat bingung apa tadi. foto bareng? Rada bingung nih. Soalnya biasanya aku closing foto bareng. Terus lihat-lihatan biasanya basa-basi. Tapi karena ini nggak ada, ya oke lah. Baiklah teman-teman, selamat menikmati hari Selasa. Besok masih Rabu, ini bukan weekend, tapi hype-nya udah kayak weekend, biasanya kelas akhir pekan. Jadi semoga apa yang kita sharing ini bisa besok yang mau meeting 12 kali itu bisa interaktif. Jadi 12 kali gila sih. Jadi bisa Keren. dipraktekkan besok. Kalau besok misal udah mau mempraktekkan terus ternyata nggak works atau works, bisa loh itu infoin ke kita via Instagram. Jadi kayak, oh ternyata tripsnya Mas Fendi nggak works nih, boleh mention ke kita juga sih. Kayak nanti kita coba belajar bareng-bareng lagi kenapa itu nggak works. Segitu aja teman-teman. Terima kasih banget, nggak bisa bacain teman chatnya satu-satu yang bilang makasih. Tapi mau bilang ke semuanya makasih udah stay tune sampai jam 21.09. Kita akhiri di sini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu di kelas atau di Tendon Lunch berikutnya. Thank you. Have a great night teman-teman. Terima kasih yang udah join ya. Bye. Bye.